Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia bagi kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan segala kegiatan aktivitas kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Sebagai tugas utama kita bagi hamba Allah SWT. Kita masih panjang umur hingga penghujung bulan Rajab ini, dan doa sebagaimana diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fi Rajab wa Sya'ban qabalna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Dan itu harus terus kita doa, sebab la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya untuk melakukan ketaatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta panjang umur di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, boleh sekedar panjang umur, taat pada Allah, diberi kekuatan, sebab tanpa taufik dari Allah sulit kita nanti memanfaatkan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dan memang sudah menjadi kebiasaan bagi para ulama salafus saleh itu, beliau itu menghormati bulan Rajab, Sya'ban sampai kemudian Ramadan. Jadi bukan Ramadannya, bukan studi kita, nanti Ramadan baru dengan kapan ya, boleh tasbih, mana tasbihnya, mana Qur'annya, mana itu baru masuk Ramadan baru repot. Ya, kalau orang dulu itu, dan itu ditunjukkan dari doa Kanjeng Nabi kan, berarti beliau itu bersiap-siap itu sudah bulan Rajab. So, Ramadan itu tinggal menuai. Ramadan itu sudah berada di kebiasaan, jadi sudah dibiasakan terus ditambah di mulai bulan Rajab. Kalau ulama mengatakan Rajab itu bulan untuk menanam, Sya'ban itu bulan untuk menyirami tanaman tadi, Ramadan tinggal panen. Itu mereka. Jadi Rajab itu sudah dipersiapkan, Sya'ban tambah naik, Ramadan sudah siap. Datang bulan yang banyak berlipat ganda dari Allah Ta'ala, sudah siap dengan macam-macam ibadah. Bukan baru mulai, tapi ada kita Ramadan baru boleh di tasbihnya, di sijadahnya, di Qur'annya, kita alhamdulillah pas ya, boleh katakan ya, boleh masih dalam suasana Isra Mi'raj. Ya, baik yang melaksanakan kemarin itu kalau mengikuti hisab, kalau mengikuti ru'yah ya, kemarin lusa ya, Senin malam Ahad malam Senin, kalau mengikuti hisab di tanggal, kalau mengikuti ru'yah Senin malam Selasa kemarin. Yang tadi liburnya nggak tahu libur sekarang ikut libur kemarin. Ya. Kemudian sedikit tadi yang dibaca, tadi sudah dibaca. Jadi Imam Busiri ini di Burda ini ada 10 pasal. Di Burda itu ada 10 pasal. Mulai dari pasal pertama itu tentang nafsu, tentang ghazal, tentang syakwa, tentang kecintaan pada Rasulullah SAW. Dan pasal kedua tentang peringatan terhadap bahaya daripada nafsu kita. Pasal ketiga tentang puji-pujian pada Rasulullah SAW. Ya, Muhammadun Sayyidul Kaunaini wal Aqwani. Pasal ketiga. Pasal keempat tentang maulid Nabi, tentang kelahiran Rasulullah SAW. Karena mauliduhu antibi'un surihi. Pasal kelima tentang mukjizat-mukjizat beliau SAW.
Pasal ke-6 tentang Al-Quran dan pujian terhadap Al-Quran sebagai mukjizat yang masih bisa kita rasakan dan terus akan sampai hari kiamat digali mana-mana Quran tersebut. Pasal ke-7 lah itu tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi Burda ini ada 10 pasal. Ya khairu ma yamamal afuna sa'atahu. Kalau mau disimak itu di halaman 17. Itu Isra Mi'raj. Pasal ke-8 tentang jihadnya Rasulullah, bagaimana beliau Rasulullah memerangi musuh-musuh Islam. Pasal ke-9 itu tentang tawassul kepada Nabi SAW. Pasal ke-10 tentang munajat, tentang hajat kita. Ya Rabbi waj'al raja'i ghairu mun'akisin ya akramal khalqi man alutu bi. Pasal ke-10. Jadi ada 10 pasal. Nah, Isra Mi'raj itu di pasal ke-7 tadi sudah kita baca. Cuma ini panjang kalau Arab ya tadi. Ya motornya tos. Jadi kita bahas sedikit tentang masalah Isra Mi'raj karena itu temanya sekarang ini. Ya kebetulan nepai Isra Mi'raj kan. Ya khairu ma yamamal afuna sa'atahu. Itu ada di halaman 17. Sebelum nanti ke Bidayatul Hidayah ya. Saya sedikit lah. Wahai zat yang yamamal afun, wahai zat yang menuju kepada dia. Yang dimaksud adalah Rasulullah. Al-afuna, orang-orang yang mencari ya, daripada kebaikan. Sahatahu, menuju kepada terasnya beliau Rasulullah SAW. Sa'yan, baik dengan jalan kaki berlari. Wa fawqa mutunil ayn kerusumi, ataupun dengan di atas mutun, di atas punggung-punggung ayu firusumi, onta-onta yang membawa beban berat. Wa man huwa ayatul kubra mutabirin, itu khitabnya itu dengan wahai zat sebaik-baik orang yang dituju oleh orang-orang yang mengharap daripada kebaikannya, baik menujunya dengan berjalan kaki kepada beliau ataupun dengan menaik unta. Saya kira untuk mabur itu unta mana itu? Ya. Waman huwal ayatul kubra lil mu'tabirin. Wahai zat yang dia merupakan tanda besar bagi Allah, bagi orang yang mengambil mu'tabirin, orang yang mengambil pelajaran. Waman huwa nikmatul uzma lil muqtani. Wahai zat yang dia itu merupakan nikmatul uzma, nikmat yang paling agung dari Rasulullah SAW. Dari Allah adalah Rasulullah. Hanya sampaikan Allah kasarannya ya Allah nyelatu orang Quraisy ketika mengkufuri Kanjeng Nabi. Alam tara ila alladziina badalu nikmatullahi kufran. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Yang dimaksud menurut ahli tafsir itu orang-orang itu adalah Quraisy. Mengganti nikmat Allah dengan kekufuran artinya nikmat Allah yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dikufuri, sudah dikasih nikmat Allah yang paling besar, dikufuri. Maka Allah celaka di situ. Allah pajang celaan kepada orang bersuri Quran sampai sekarang. Wa man huwa ni'matul uzma lil muqtani, wahai zat yang dia merupakan menjadi nikmat yang paling besar bagi muqtani, bagi orang yang mau memanfaatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya kita ini memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak sia-sia. Memuji orang kaya, memuji raja, penguasa saja dapat macam-macam. Bagaimana memuji penguasa dunia dan akhirat yang kalau kata qasidah Burda itu laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Seandainya bukan karena beliau Allah tidak keluarkan dunia ini dari ketiadaan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bukan karena beliau Allah tidak keluarkan. Allah tidak keluarkan apa? Dunia ini dari ketiadaan. Bagaimana? Jadi jangan kira sia-sia kita memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Saraita min haramin, kau berjalan wahai Rasul, kau berjalan min haramin, dari tanah haram ila haramin, pada tanah haram, tanah yang dimuliakan ke tanah yang dimuliakan, dari Makkah ke Palestina. Tanah yang dimuliakan ada 3. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi ya, tanah haram Madinah, sama satu lagi yang dimuliakan adalah Al-Quds, Palestina. Mudah-mudahan Allah segera membebaskannya daripada Zionis ya. Itu termasuk tanah haram ya. Sholat di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 sholat di masjid yang lain. Lalu jadikan tempat isra-nya. Min haramin ila haramin, kama sharal badru fi najmin nadhlami, sebagaimana berjalannya bulan purnama di kegelapan malam.
Diumpamakan jalan yang dicek Nabi itu seperti jalan yang guna-guna mereka. Wabita tarqa ila an yalta manzilah. Dan engkau ya Rasulullah bita tarqa, kau pada malam hari itu terus tarqa, naik ila an yalta, sampai kau memperoleh manzilatan, satu posisi, satu tempat min qabi qausain yang sangat dekat sekali, lam tudrak wa lam turami. Ini posisi yang sangat dekat munajat, yang mana Nabi Musa saja ketika mau dengar kalamullah wa kalamu Musa taklima di Tur Sina, itu bukan ngadep ke pangeran langsung, tidak, cuma diperkenankan mendengarkan dawuhnya Allah secara langsung. Itu harus copot sendal, ikhla'na alaik di surah Toha. Ya Musa, ikhla'na alaik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Copotlah sandalmu sebab kau berada di lembah yang suci, yaitu lembah Tuwa. Padahal baru di dunia. Cuma mendengar kalau disuruh copot sandal. Rasulullah SAW dengan sandalnya naik. Allah SAW dengan sandalnya. Bagaimana kemuliaan beliau? Penjamat Jamil Abi Rasul takdim maudumin. Wabita tarqa, bahkan dikatakan kalau di kisah Isra Mi'raj itu, hadis Isra Mi'raj, bainama anu fi Hatim, sementara ketika suatu kali saya di Hatim, saya berada di Hatim di dekat Ka'bah, tiba-tiba datang malaikat. Kata-kata tiba-tiba itu berarti kan tidak ada janji, tiba-tiba. Baik, Nabi Musa alaihissalam, kalau baca di Quran bagaimana munajatnya Nabi Musa itu, Allah janjikan berapa? 40 hari. Itu harus puasa terus, baru mendengar wakala mau Musa taklima, baru 40 hari. 40 hari baru bisa dengar. Rasulullah langsung mendadak pada malam itu langsung dipanggil. Ya bagaimana bedanya Rasulullah SAW? Aku beruntung kita tidak minta jadi umat beliau. Kita termasuk diakoni, bukan kau ngakoni umat. Diakoni itu sih. Ngaku. Siapa bisa ngaku? Yang terlaku ya. Nah itu. Yang mudah-mudahan kita diakui juga. Amin. Bukan hanya mengaku. Salah satunya ini, kita memuji beliau, sholawat pada beliau. Salah satu mendekatkan diri beliau. Bersyukur atas menjadi umat beliau. Mau syukur apa kita? Kita sudah dipilih. Bagaimana Nabi Musa 40 hari harus puasa. Itu cuma dengar kalam Allah. Itu pun harus copot sendalnya. Rasulullah dengan sendalnya naik. Dan tanpa ada puasa, tanpa ada apa, langsung dipanggil. Bayangkan. Rasulullah langsung. Allah Alaihi. Pokok tamat ke jami'ul amil lam tudrak wa lam turami. Min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Tempat yang qabi qausain, tempat yang sangat dekat dengan Allah, Sidratul Muntaha. Yang mana Jibril sendiri tidak berani maju ke Sidratul Muntaha itu, kata Jibril. Saya tidak berani, Rasul. Makom saya cuma sampai di sini. Ya. Kemudian lam tudrak wa lam turami. Kedudukan itu tidak pernah dijangkau oleh siapapun, bahkan Nabi, malaikat pun, bahkan seperti Jibril pun tidak pernah dijangkau kedudukan itu. Jangankan dijangkau, walam turami, tidak pernah dicita-citakan. Angan-angan saja tentang posisi Kanjeng Nabi pada malam Isra itu, para Nabi belum pernah mengangan-angankan posisi sedekat itu. Muqaddamat jamil anbiya ibiha, dan semua para Nabi ya Rasul qaddamatkan, mengajukan, mendahulukan engkau. Warusli, juga para Rasul, para Nabi, para Rasul taqdima makhdumin ala khodami, seolah-olah seperti pengajuan, pelayanan daripada makhdum, orang yang dilayani dengan para pelayan. Jadi Rasul ibarat orang yang dilayani, pelayannya adalah para anbiya wal mursalin dan mursal. Bayangkan. Wa anta tahtariqu sab'ati bawqu, dan engkau menembus 7 lapis langit fi mauqibin, di dalam satu rombongan. Kuntas fihi sahibal alami, engkaulah pemegang bendera di rombongan itu. Hatta idza lam tada' sya'wan li mustabiqin, sampai engkau tidak membiarkan, tidak meninggalkan satupun sya'wan, tempat yang luhur, li mustabiqin, bagi orang yang mau mendahuluimu. Beliau saking mulianya beliau digambarkan tidak meninggalkan satu tempat pun untuk menyisakan satu tempat pun untuk orang yang mendahului beliau. Mustabiqin minad dunui, dari kedekatan pada Allah, wala marqan li mustanibi, dan engkau tidak menyisakan satu tempat naik pun bagi orang yang mau naik menyusul engkau, tidak ada yang khafat takula maqamin bil idafati id
nudi tabirob imitan mufrudil kau merendahkan setiap makom. Ya, kita bukan merendahkan para nabi, semua para nabi mulia, tapi kalau dibandingkan makomnya beliau SAW, tidak bisa dibandingkan. Nudi tabirob kau dipanggil dengan keluhuran oleh Allah SWT. Kaima tafuza bil, itu semua kenapa Allah melakukan itu pada Rasulullah SAW itu supaya kaima tafuza bi waslin ayyi mustatirin, supaya kau memperoleh wasl, kontak hubungan dengan segala sesuatu yang mustatir, segala sesuatu yang tersembunyi dari semua para nabi, yang khusus hanya untuk beliau saja. Anil uyun dari semua mata, tersembunyi di semua mata, rahasia yang tersembunyi. Wasirin ayyi muqtatili, dan juga segala rahasia yang tersembunyi. Itu Allah sampaikan kepada beliau. Biasanya yang kita bisa tinggal, yang kita bisa rasakan sekarang adalah dialog at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun. Itu ketika beliau sampai di sana, beliau buka dengan salam penghormatan at-tahiyat, salam penghormatan al-barakat, al-barakat yang penuh berkah, as-shalawatut thayyibat, rahmat, pujian sanjungan yang baik, itu lillah, itu hanya milik Allah. Lalu Allah pun menjawab salam itu dengan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ini kan tidak at-tahiyatul barakatuh, pikirannya membaca, toko, macam-macam. Itu padahal itu dialog, itu peninggalan dari Rasulullah SAW. Tahiyatul barakatuh. Assalamualaikum, salam kepadamu wahai Nabi. Itu kan kita langsung salam kepadamu. Mu itu berarti kan orangnya kepadamu. Masa kita ngobrol itu pikiran kita? Ya, itu salah satu peninggalan Rasulullah. Terus Rasulullah ketika diucapkan assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, beliau tidak lupa pada umatnya. Jangan kepada saya saja ya Allah. Assalamu alaina. Salam kepada kami semua, saya dan umat-umat saya yang soleh. Nanti jadi orang soleh itu untung. Terus didoakan. Itu 5 kali, itu baru sholat fardu, belum sholat sunnah. Setiap sholat sunnahnya assalamualaikum ala ibadillahis sholihin. Soleh, sana sing soleh. Kemudian sing tolak-tolak. Soleh. Lawannya soleh itu soleh. Soleh pakai sod. Itu lawannya kalau dalam bahasa Arab itu soleh. Saya belajarkan tolak-tolak. Orang soleh itu lurus, siratul mustaqim, ini tolak. Tidak dapat. Yang soleh itu yang dapat tadi doanya. Semua orang dunia, saat dunia mendoakan orang yang soleh itu beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk anak kita, orang kita cinta itu termasuk minas solehin. Itu. Fahustakula fakhorin, maka kau mendapat segala kebanggaan ya Rasul. Ghairu mustarakin, tanpa ada sekutu, tanpa ada satu orang pun yang menyamai kebanggaan yang kau miliki. Wujud takula makumin, dan kau memperoleh segala makom, segala kedudukan. Ghairu mustarakin, tanpa ada satu pun yang menandingi. Wajah lamik darmawuli tanpa alangkah agungnya jabatan, kedudukan yang kau peroleh daripada rutab bin martabat, wa azza idraku ma'uli taminiami, dan alangkah sulitnya untuk mencapai derajat yang kau capai bagi selain kau. Bushra lana, gembiralah bagi kita, maksarul Islam, wahai orang-orang Islam. Inna lana minal inayah ruknan wa munharibi, sesungguhnya kita daripada inayah Allah itu kita memiliki ruknan, memiliki pojok, memiliki pilar yang tidak akan roboh. Pilar sandaran kita, siapa sandaran kita? Rasulullah SAW. Lamma Allah da'ina li, ketika Allah menyeru kita untuk taat kepadanya, diserunya kita dengan bi'akromir rusli. Bayangkan, kita ini diundang dengan sebaik-baik roh. Kita diundang kepada pangeran dengan Rasulullah. Orang umat yang lain dengan Nabi Nuh, nabinya masing-masing. Kita diundang bi'akromir rusli. Undang akramal umami, sehingga kita menjadi akramal umami, umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Dan kita tetap di dalam agama beliau SAW, tetap terus bisa memuji beliau SAW sebagai tanda cinta kita kepada beliau SAW, mengambil daripada ilmu beliau. Ya, sedikit saya singgung daripada Nasruddin Bidayatul Hidayah. Setelah itu tentang membenahi niat, ya, membenahi niat untuk menuntut ilmu. Kalau niatnya itu dalam halaman 3 itu, kita sa'i awalnya bagi antara qabla kulli syai'. Jadi kalau sebelumnya itu Imam Ghazali mengatakan kalau kamu menuntut ilmu niatnya cuma untuk bangga-banggaan, ya, maka habis semua amalan. Kalau niatnya cuma riya, bukan untuk Allah, habis. Karena selain Allah itu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Yang tersisa itu cuma Allah. Maka segala yang dikaitkan dengan Allah akan kekal. Tapi yang dikaitkan dengan dunia, dengan selain Allah, pasti namanya dunia ini kan persahabatan. Kalau kan Allah kekal. Tapi kalau ada gula, ada semut. Pokoknya ada jabatan, ada kekayaan, teman, tidak ada kekayaan. Ada udang di baliknya. Segala yang disandarkan pada Allah itu, niat pun begitu. Kita, kata beliau, perbaiki niat dan menuntut ilmu. Kalau kamu niatmu menuntut ilmu itu supaya dapat hidayah. Sebab tandanya orang ilmu itu ilmunya manfaat, makin dapat ilmu, makin hidayahnya kepada Allah makin dekat. Hidayah tadi menuntut pada Allah. Walakin yang bagi akan tapi kamu, ya, siro netepi sayuk joka duwe siro alaka anta alam apa yang tawaro siro qabla kulli syai'in saat durunge saben-saben sawiji-wiji anal hidayah ing satu hone hidayah iku pituduh iku kang utawi hidayah iya samratul ilmi. Hidayah iku wae buahnya ilmu. Jadi buahnya ilmu sejati itu hidayah. Maka orang kalau dituntut menuntut ilmu anaknya, jangan puas cuma sekedar pintar ininya, harus pintar hatinya. Jadi ya, kok ini kok mondok tapi kok ada nanti belajar yang mana mesti konsep mondok kok sekolah jamaah tidak sergap, kok ini mondok kok macam-macam. Di pondok rajin, di rumah tidak lain. Konsep itu belajar ya konsep. Jadi karena buahnya ilmu itu hidayah, makin ilmu makin bertambah yang manfaat ya, maka hidayahnya makin bertambah, itu tandanya. Ya. Wala zahir wa bidayatun wa nihayah. Lah, buahnya ilmu itu ada permulaannya, bidayahnya. Bidayah itu permulaan. Ada nihayahnya, makanya judulnya Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Wa zahir wa batin, hidayah itu ada yang sifatnya zahir, ada yang batin. Yang zahir dia gerak-gerik, yang zahir sholat. Batin itu kekhusyuan, sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong, itu batin. Ikhlas itu batin. Yang batin yang lebih sulit, kalau zahir cuma nunggu-nungguin aja. Ya bukan meremehkan sholat, sholat tetap perlu zahir. Dua-duanya perlu, zahir perlu, batin perlu. Tapi kadang masalah batinnya diremehkan, karena memang tidak nampak. Yang nampak itu zahir. Casing katanya orang sekarang. Walau usul ila niat ila ba'da kami tidak mungkin sampai ya dan orang temuko walau usula orang temuko maring pungkasane hidayah iku ila angin sawise ila ba'da kami hidayah kecuali angin sawise ngukuake bidayahe hidayah. Jadi tidak mungkin sampai kepada puncaknya hidayah kecuali setelah memperkuat bidayahnya. Masa orang bangun langsung atap kan tidak mungkin, bawahnya dulu. Pondasinya itu di kitab Bidayatul Hidayah. Makanya nanti kalau bisa mengamalkan ini, kata beliau, silakan kamu naik. Ya, orang sekarang kan mau instan. Jadi wali mau instan, ya wali murid. Tinggal kawin, dapat anak, sekolah jadi wali murid. Jadi wali jadi instan. Simsalabim mau berangkat dan berat. Wali mah. Tiba-tiba jadi wali mah. Wali jaya. Kemudian wala usura dan tidak akan lan orang nambah ala batinnya ingata se batinnya hidayah illa angin badal wukufi ya sause kanjeng setelah sampai ingata se zahir hidayah. Jadi tidak mungkin sampai nihayah puncak hidayah kecuali setelah hidayahnya kuat, dan tidak mungkin sampai batinnya hidayah kecuali zahirnya juga sudah kuat. Lah untuk memperkuat zahir itu makanya Imam Ghazali menunjukkan kita wa ana musyirun ilaika bi bidayatil hidayah, dan inilah ya, utawi ingsun iku nuduhake menunjukkan kepada engkau ing atas sira bi bidayatil hidayah kelawan bidayatul karena tidak mungkin sampai kepada puncak hidayah kecuali melalui bidayah. Maka inilah kata Imam Ghazali, saya tunjukkan kamu apa bidayatul hidayah itu. Makanya kitabnya dinamai bidayatul kawitane hidayah, permulaannya hidayah. Supaya apa? Litujar riba biar nafsu, supaya kamu menguji nafsumu, nafsu kita. Ya. Watantahi biar kalbak, menguji hatimu. Apa cara mengujinya bagaimana? Fa'in sodakta, kalau kau sodakta kalbak, kalau kau dapat di hatimu ilaiha ma'ilan kepada bidayatul hidayah ini kau condong. Wa nafsuka biar mutawiyan, nafsumu mutawiya taat kepada bidayatul hidayah ini. Laha qabilah,
menerima bidayatul hidayah ini, dikasih bidayatul hidayah ini, diamalkan, menerima hatimu, nafsumu, maka apa? Dunaka, silakan kamu tatollo, silakan kamu naik kepada puncaknya hidayah. Syaratnya diamalkan dulu. Karena ini kitab ini andalannya para kiai dulu, para ulama dulu, semua hampir ngamalkan kitab ini. Semua para aulia itu hampir. Setelah Imam Ghazali, kalau kamu bisa ngamalkan mulai dari tidur sampai tidur lagi, mulai bangun tidur, silakan kamu naik kepada nihayah, puncaknya hidayah itu. Nah tapi kalau sebaliknya, wattaqul fi buhur biar ulum, silakan kamu masuk dalam lautan ilmu kalau kamu sudah bisa melaksanakan apa yang ada di sini. Tapi wa in sadaqtul baka inda muwajjadika iya musawifan, tapi kalau kamu dapat di hatimu malah apa? Menunda-nunda untuk mengamalkan apa yang ada di sini, berarti sebaliknya. Ya, bila amalikum tadamu matilan, menunda-nunda fa'lam anna nafsakal ma'ila ila talabil ilmi ya nafsul ammarah bisu. Berarti nafsumu yang menyuruh untuk kamu menuntut ilmu itu masih nafsu ammarah bisu, nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Artinya apa? Setan itu kalau nggak bisa nyuruh orang berbuat jelek, dia akan nyuruh orang berbuat baik. Tapi dijerongkan no. Orang jangan nuntut ilmu, coba ngaji. Lo ngaji kan itu. Yang berjauh lah oleh duit. Ngaji lo ngantuk. Gak usah ngaji. Nah, kalau itu dilawan, maka setan tidak berhasil kan menyuruh orang untuk meninggalkan ngaji, malah dia datang dengan bisikan baru. Disuruh dia ngaji, tapi niatnya dirusak. Ngaji yo. Tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya supaya dia dibilang alim, supaya dia bilang nah itu tandanya itu batu ujiannya adalah bidayatul hidayah ini. Kalau rajin melaksanakan setelah dia mendapat ilmu ini dia amalkan, itu tandanya niatnya menuntut ilmu benar. Tapi kalau kok ditunda-tunda, masih besok lagi, masih ada nanti, masih ada besok. Ya, kayak orang lagi utang, tansok, entar besok. Ya, ini dia semuanya. Nanti aja lah, masih ada besok, masih ada tahun depan. Maka kalau begitu, ngamal-ngamalkan, nah ini berarti nafsunya atau niat menuntut ilmunya tidak beres. Berarti yang menyuruh dia menuntut ilmu berarti nafsu ammarah bisu, alias nafsu yang telah taat kepada setan. Jadi salah satu jalannya setan itu bukan hanya nyuruh pada keburukan, kadang setan nyuruh kita kepada kebaikan, tapi kebaikan itu dirusak. Sholat, disuruh kita sholat, kalau tidak bisa ngalangi kita sholat, malah kita disuruh sholat. Tapi sholatnya kita dirusak. Itu setan. Alhamdulillah min dzalik wallahu a'lam bis-shawab. Dan yang manfaat ini Rabbal alamin. Kita nanti karena tadi itu pasti soalnya jadi saya sibuk dari mulai tadi kami sudah. Alhamdulillah.